Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast teman cerita Iren bersama saya Feti dan mbak saya. Kenalan dulu Mbak Tari, Tari. Ini yang penasaran sama wajahnya Mbak Tari, mau ngapain? mau podcast-podcastan dong biar seru gitu berinteraksi. Episode perdana nih Mbak Ini, Tari. ini kita berdua doang nih. Ih, nggak seru dong. Iya Panggil dong. top bestie yang lainnya. Siapa Mbak Tari? Harus ada teman ngobrol satu lagi nih. Siapa nih? Yang biar seru gitu. Kak Eta. Kita lagi jalan-jalan kayaknya. Siapa ya? Bu Nini, boleh nggak? Bu Nini lagi mau tutup buku ini. Oh, akhir bulan. Ya udah kita panggil yang kaum rebahan aja. Mbak Iren. Tepuk tangan dulu. Mana ini Kak Iren? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ditonton ya sama reader di Vizo, reader Azan dan Putri Gangster, dan juga reader apa Ajari Aku dan Mengenal Tuhanmu. Wah, kalau bisa seluruh Indonesia yang nonton, bukan cuma reader doang. Amin, amin, amin. Kita mau bahas apa Perkenalan nih? diri dulu nggak? Perlu perkenalan diri dulu nggak? Aku Fet. Oh, boleh, boleh. Siapa tahu kenal nih. Oke teman-teman, karena saya juga bukan orang terkenal, jadi perkenalkan diri dulu, saya Iren. Nama lengkapnya Irena Rajiman, penulis di aplikasi Vizo, dulu juga sering nulis di FB, tapi penulis di aplikasi Vizo. Kalau teman-teman ada yang suka baca novel online di Vizo, bisa klik nama saya di situ, search nama saya Irena Rajiman gitu ya, nanti semua novel saya akan muncul di situ. Dan sekarang yang lagi trending di Vizo, novel saya yang lagi trending di Vizo itu Azan dan Putri Gangster. Nah, itu di situ dia novel itu menceritakan perjalanan hijrah seorang Regina Inaralui dari kecil sampai nanti dia sampai besarnya. Jadi seorang gadis kafir, dia Katolik, awalnya dia yang dia cinta dengan suara azan. Nah, itu sekilas perkenalan dari saya. Kalau mau tahu tentang saya yang lebih lanjut, bisa juga search di Google, karena ternyata saya baru tahu kalau Google juga ada kenal juga dengan yang namanya Irena Rajiman gitu kan. Ih, keren. Mbak Tar, teman kita ada. Masya Allah, ternyata ya udah masuk ke Google. Itu pun itu pun saya tahunya juga dari mereka berdua ini loh. Iya betul. Oke, Ini mau kayak bahas apa ya? Apa? Mau bahas apa? Mau kita ngobrol-ngobrol bahas apa? mau ngobrol nyantai nih ya Kak Iren ya. Kita Yang ngobrol-ngobrol jelas, nyantai tapi nggak bahas tetangga lah ya. iya betul. Kesenangan nanti tetangganya. Kita ngobrol santai tapi berbobot. Ayo, gimana dong nih? Boleh. Gimana Fitri? Mau nanya nih Mbak. Boleh kan? Hmm. Nggak semua orang itu melakukan pekerjaan itu karena Allah. Gimana sih caranya kita melakukan sesuatu karena Allah? Oh ya, kita selalu sering dengar ya, kita kalau melakukan sesuatu tuh harus karena Allah gitu, bukan karena yang lainnya, kayak gitu ya kan. Nah, ya itu dulu tuh juga saya sering mikir, gimana ya maksudnya tuh kalau misalnya kita melakukan sesuatu gitu kan, itu harus karena Allah, jangan karena yang lainnya. Misalnya ada juga yang bilang gini, kalau kerja itu ya
buat ibadah gitu kan, kerja buat ibadah itu gimana gitu kan, karena dulu tuh yang saya tahu namanya kerja cari duit itu beda dengan ibadah tuh saya tahu tuh ya sholat, ngaji gitu kan ya, baca Quran, puasa itu ibadah gitu ya, saya tahu ya kayak gitu dulu. Namun Ya, ternyata betul. ketika semakin belajar ya kan, kita semakin belajar bahwa dalam Islam itu ibadah dan ikhtiar ya. Kalau kan kerja, orang suka membaginya dengan ibadah dan ikhtiar. Ikhtiar itu ya kerja, nyari duit gitu kan, menjemput rezeki gitu. Karena rezekinya itu karena istilah rezeki seringkali dipersempit itu dengan apa yang kita dapat yang sebatas materi. Padahal rezeki itu kita sehat rezeki, kita apa punya suami yang ngalahan rezeki gitu kan, terus istri yang nggak nuntut, yang nggak nuntut, nggak tiap hari mintain duit gitu kan, itu juga rezeki. apalagi punya istri yang Apalagi punya istri yang bisa bantu suaminya cari duit, itu juga lebih rezeki ya kan. Terus punya anak yang sehat itu rezeki, padahal banyak rezeki Ya, gitu. Tapi betul. kita sering sekali memisahkan antara ibadah dengan ikhtiar. Ikhtiar itu uh, cari duit gitu ya kan, itunya simple ya, gampangnya ikhtiar cari duit. Ibadah itu ya sholat, ngaji, puasa gitu kan, terus pengajian, taklim itu ibadah gitulah ya. Kita misalnya gitu. Ternyata ketika belajar dalam Islam bahwa ibadah dan ikhtiar ini harus gini gitulah, harus gandeng, ternyata nggak bisa dipisah gitu. Harus beriringan gitu ya, Kak Iren ya? Kenapa? Harus beriringan gitu ya? uh, Bukan hanya sekedar beriringan. Kalau beriringan kan bisa nggak gandeng, dia harus gandengan gitu ternyata. Kayak Jadi istri gitu. kayak apa? Suami istri. Ya kayak suami istri, dia harus gandengan gitu kan. Artinya memang dia tuh harus selalu ada. Di mana ada ibadah ya di situ ada ikhtiar, di mana ada ikhtiar ya di situ ada ibadah gitu kan. Jadi melakukan sesuatu karena Allah itu sebenarnya adalah ketika ibadahmu itu menjadi ikhtiarmu, dan ketika ikhtiarmu itu menjadi ibadahmu gitu. Jadi kayak gini misalnya, kayak kalau kita kerja nih, akan kerja, contohnya orang kerja kantoran deh, yang masuk misalnya jam 8, pulang jam 5 gitu kan. Itu kan yang kerja kantoran tuh, kalau yang masuk jam 8 pulang jam 5, atau enggak kayak kerja pabrik nih misalnya gitu juga, masuk jam 8 pulang jam 5, dia kan pasti akan on time tuh jam 8, atau bahkan kalau bisa before ya, sebelum jam 8 udah ada di kantor. Nah nanti jam 5 teng juga udah pulang gitu. Kalau pulang sih bisa tepat waktu gitu kan. Kecuali kalau misalnya ada hitungan lembur, nah mereka mau lewat gitu karena ada hitungan lemburnya. Tapi ini kita ngomongin tepat waktu dulu deh. Pulangnya bisa tepat waktu, datangnya mereka akan usahakan tepat waktu. Kok bisa ya gitu? Kok bisa begitu? Kenapa? Karena bisa jadi ketika ditanya kenapa sih gitu kok harus selalu tepat waktu kalau ke kantor, mereka kan bilang gini rata-rata biasanya, ya kalau nggak jam 8 mbak, nanti duit makan saya dipotong. Kalau sering-sering terlambat, ntar saya dipecat, saya nggak ada kerjaan. Hari gini ada kerjaan kan susah gitu, mereka akan bilang gitu. Artinya ini sebenarnya sama mereka masih dipisah antara ikhtiarnya dengan ibadahnya. Karena apa? Karena masih hanya sebatas ikhtiarnya itu, tujuannya itu, niatnya itu hanya baru sebatas dunia gitu. Kalau dia misalnya, kenapa sih Pak kok harus jam 8 tepat, atau bahkan sebelum jam 8 udah sampai sini? Ya kalau saya lebih dari jam 8 datang, terus nanti saya terima gaji saya jadi nggak berkah mbak. Saya udah korupsi waktu, nggak adil buat perusahaan. Kan perjanjian di kontraknya dari jam 8, saya mulai kerja dari jam 8. Kalau saya mulai kerjanya jam 8 lewat, ya berarti saya udah korupsi.
Berarti gaji yang saya terima bulanan saya itu ada yang seharusnya itu bukan hak saya, itu akan jadi nggak berkah, begitu kan. Dengan gaji segitu perjanjiannya dari jam 8 sampai jam 5, tapi ternyata saya telat dan saya masih digaji segitu, artinya sebenarnya kan ini nggak fair. Nah, Ya. kalau dia paham tentang ini namanya moral obligation, dia paham dengan moral obligation itu, maka dia sudah menjadikan ikhtiarnya tuh ibadah tuh. Itu sebenarnya secara tidak langsung dia sudah bekerja karena Allah sebenarnya. Jadi dia ada rasa malu kalau dia terlambat. Terlambat artinya dia sudah korupsi waktu. Karena korupsi itu kan bukan soal uang ya, bukan soal uang aja gitu. Nah, jadi itu sebenarnya contohnya itu seperti itu. Nah, seperti halnya kayak misalnya begini, ada lagu kan bila surga dan neraka tak pernah ada, gitu kan. Akankah kita beribadah kepadanya, gitu kan. Kalau Allah nggak sediakan surga sama neraka, kira-kira kita masih mau nggak gitu kan ibadah sama Allah gitu. Kayaknya sih enggak ya. Lah ada surga sama neraka aja masih ada yang sepele, ya kan? Itu Jadi betul. ibarat kata seperti begini, Allah sediakan surga, Allah janjikan surga ini untuk yang mau beribadah kepadaku gitu kan, beribadah kepada Allah udah jadikan surga, Allah udah kasih ancaman neraka, udah begini bahkan ada ancaman siksa kubur itu dan sebagainya. Tapi karena gaung Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, begitu kan. Jadi mereka pikir Allah nggak bisa murka. Makanya manusia seringkali berpikir bahwa manusia seringkali berbuat yang tidak sadar menyepelekan Allah. Contoh aja, contoh kecil aja misalnya, contoh kecil aja. Sholat nih, sholat. Berapa banyak di antara kita yang padahal nih ya kata para ulama yang sudah warok, ya kan, ulama warok itu artinya ulama yang sudah berhati-hati dengan semua tindak tanduknya. Itu kita itu hidup hanya nunggu 2 panggilan padahal katanya. Panggilan azan, yaitu panggilan sholat, dan panggilan nasib. Dan nah selebihnya itu sambil kita nunggu, ya kita boleh kok main-main, seperti kita punya kerjaan, itu mainan kita sebenarnya. Cari yang kita sebut ikhtiar gitu, ya itu mainan kita. Tapi berapa banyak di antara kita, di antara manusia yang mengaku umatnya Rasulullah, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, berapa banyak di antara kita yang mengaku muslim, yang mengaku bertauhid, ketika Allahu Akbar itu dia lagi ngomong jadi terus diem. Kok hilang? Lah iya. Kedengeran nggak? Kok langsung mati? Iya Mbak Iren kemarin kedenger. Lagi dulu ya. Habis ini Mbak Iren akan muncul lagi melanjutkan gangguan sinyal ataupun mati. Oh, Ya, cuma saya bentar. lagi ini. Sabar ya, ada apa nih? Nah, nyala lagi. Mati lampu di tempat saya. Oh, pantesan. Mati lampu. Wah, Tapi aja. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Keren. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh kecil aja. Tadi kita lanjut sholat. Sholat, berapa banyak di antara kita yang mengaku bertauhid, mengaku umatnya Rasulullah, gitu kan, ketika
azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita lagi ngapain berhenti. Ini contohnya misalnya seperti kayak ibu-ibu. Ini terkecuali yang ibu-ibu punya anak ya, yang punya anak lagi rewel ya. Ini nggak masuk dalam bahasan yang saya bahas ini. Ya. Karena disinilah sebenarnya sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu ada gitu kan, yang sebenarnya bisa diaplikasikannya sebenarnya di sini sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Nah, tapi ibu-ibu yang misalnya lagi cuci piring atau nggak nyapu, berapa banyak misalnya lagi cuci piring, lagi nyapu, terus dia berhenti, ntar dulu wudhu, terus sholat, dia dahulukan itu, berapa banyak? Nggak banyak. Berapa banyak? Jadi merasa sendiri nih Kak Iren. Sebenarnya kita juga gitu kan, tapi ini reminder ya kan, aku bukan sedang mengajar, bukan sedang tausiah, tapi kita lagi sharing nih kan, kita ngobrol kan gitu. Ya, tapi kalau pikir iya begitu, berapa banyak gitu, padahal ulama wara mengatakan bahwa kita tuh hidup cuma nunggu 2 panggilan, panggilan azan untuk sholat dan panggilan mati, itu aja sebenarnya. Tapi kita nggak sadar, kita cuma nunggu panggilan itu. Dan misalnya kayak gini, di jalan lagi nyetir gitu kan, begitu ada azan, berapa banyak yang udah langsung fokus nyari masjid di mana, kita bisa sholat di mana, atau nggak musola ini yang terdekat mana, untuk benar-benar menyegerakan. Bahkan ada yang bilang nanti ajalah di rumah gitu kan, nanti ajalah di rumah, orang ininya juga masih lama waktunya. Padahal nggak ada yang menjanjikan 5 menit kemudian dia masih hidup, nggak ada yang menjanjikan 10 menit kemudian dia masih hidup, atau 1 jam kemudian dia masih ada di situ. Nggak ada yang menjanjikan seperti itu gitu. Tapi seringkali itu kita lakukan. Itu ngomong masalah waktu. Ini ngomong bahasan sholat aja dulu ngomong masalah waktu, belum pakaian. Nah, pakaian ini kan saya sering lihat ini, astagfirullah, sering lihat di jalan, kalau pas lagi di musolanya itu pom bensin ya kan, misalnya musola pom bensin, itu tuh seringkali ikhwan itu kan dia pasti di depan sholat kan, misalnya di pom bensin namanya musola kecil, nggak akan ada pembatas. Yeah. Di depan itu seringkali ikhwan, ini ngomong ikhwan dulu, nanti baru akhwatnya nih. Ikhwan itu ketika dia ruku itu tuh sini ya kelihatan, atau bahkan maaf itu tuh ya kan, belahan yang di belakangnya itu kelihatan itu. Nah itu kan udah aurat itu, bagaimana bisa ruku seperti itu, terus di belakang ya akhwat. Nah ini dalam hal pakaian nih, udahlah cuma pakai kaos oblong, bahkan ada juga yang coba pakai kaos oblong terus udah gitu celana jeans sobek-sobek. Sekarang gini, padahal andai kan misalnya dia tahu dia dipanggil oleh presiden untuk datang ke istana presiden gitu, akankah dia akan pakai baju seperti begitu? Tentu tidak. Enggak kan, padahal hebatan sih Allahnya dia sama presiden. Itu jalur keramatnya kelihatan ya Kak Iren ya? Kenapa? Ya jalur keramatnya kelihatan, jeroannya kelihatan gitu ya? Iya tuh jalur keramat. Bisa matahari. Biar nggak tegang gitu loh Kak Iren, biar nggak tegang ya. Kebanyakan lihat mukaku jadi tegang. Kok nge-lag nih? Mbak Iren dipencandain langsung nge-lag. Mau jalan keramat dia.
Ini gara-gara keramat ini kayaknya nih ya. Gimana nih Feti? Tanggapannya? Ya, sambil nunggu Kak Iren nih tadi. Ya, tuh Nah, udah muncul. udah muncul lagi nih. Oke, tadi nge-lag sinyalnya. Oke. Kan keramat. Ya, sampai jalur keramat tadi Kak Iren. Ya, sebentar. Sebentar dulu. Oke. Udah. Sering banget tuh Kak Iren lihat yang kayak gitu tuh. Kadang jadi gimana ya? Nggak dilihat kelihatan. Bukan nggak dilihat mubazir gitu. Aduh. Cari Astagfirullah. Feti pernah ngeliat yang kayak gitu juga nggak? Jumpain yang kayak gitu tuh. ya pasti pernah lah. Pernah kan ya? Lagi Kayaknya kalau semua orang hampir deh. kalau di pom bensin itu biasanya kan tempat wudhunya juga nggak kepisah. Iya betul. Nah, tuh tapi Terus tempat sholatnya juga kan ya sempit jadinya depan-depanan langsung biasanya kan mepet malahan ya. nah betul Nah dan ini Kak sering Iren balik lagi nih. Gimana ya, Kak Iren? Nah, itu kalau misalnya di toiletnya itu memungkinkan kita untuk wudhu, kita lebih prefer wudhu di toilet ketika di pom bensin di mana nggak ada maksudnya wudhunya kan campur sementara kita ya harus buka, ya kan. Kalau misalnya memang kalau misalnya toiletnya itu memungkinkan, kita bisa jaga untuk tidak kena najis gitu, itu eh, nggak apa-apa wudhu di toilet. Ya. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, kalau memang kayaknya nggak memungkinkan kayak begini nih kondisi toilet ya misalnya seperti begitu, kita wudhu di situ ya berarti kita siap basah ini seperti kalau misalnya umroh tuh kan, umroh ketika kita mau kita lagi sa'i misalnya, ya kan lagi sa'i terus sudah gitu tahu-tahu batal, kita harus wudhu lagi. Di situ kan ada keran-keran itu, keran-keran buat wudhu. Sementara kalau kita mau wudhu itu jauh, mau wudhu lagi jauh. Ya udah, kita siap basah ininya. Seperti udah kita cuci muka, terus di sini berarti kita basahi begini, begini beneran dibasahin. Dan di telinganya sini ya iya begini, mau tidak mau. Atau kalau memang bisa masuk ya masuk begini. Dan di Nah, sininya seperti begini, jadi nggak bisa kita gulung. Jadi kita gulung nggak bisa, nggak boleh kan ini aurat. Jadi emang siap basah sini udah kita basahi begini, kita basahi begini. Di sini pun kita basahi begini. Seperti itu. Nah, terus kaki udah kita pakai, nah, udah kita siap basah gitu artinya. Jadi siap basah kain-kainnya itu. Jadi di toiletnya terhindar dari najisnya, kita nggak akan kena najisnya. Misalnya kan ada yang toiletnya lebih besar, agak lumayan besar, ada yang nggak besar tapi ya cukup gitu, bisa itu di situ. Di toilet nggak apa-apa. Sebenarnya di toilet nggak apa-apa. Gitu. Cuman kita jangan doa di toilet. Begitu keluar dari toilet baru kita doa setelah wudhu. Gitu. ya. Itu seperti itu. Gitu. Nah, Lanjut tadi yang sholat tadi Kak Iren, yang sholat tadi. pakaian ya terutama. Nah, itu Ya. pakaian. Ada berapa banyak dari kita yang pakaian untuk ini, pakaian untuk sholat itu kita bilang ini pakaian buat sholat di rumah, ini buat pakaian sholat kalau jalan gitu. Atau kalau enggak ini mau kena buat nanti Idul Fitri gitu kan. Terus padahal sebenarnya gini, ini berarti sebenarnya sholatnya aja dia belum karena Allah gitu kan. Kalau karena Allah, dia pasti punya pakaian yang dia memang akan jaga pakaian sholatnya. Mau dia sholatnya di rumah, mau dia itu nanti sholatnya Idul Fitri di lapangan dilihat orang, atau mau dia sholatnya di jalan yang juga dilihat orang untuk pergian,
dia pasti tetap akan pilih pakaian terbaik. Bukan di rumah dia pakai mukena yang di sininya udah jamuran, udah bau, ya kayak gitu deh. Terus warnanya udah nggak jelas gitu. Sementara ketika Sobek-sobek. keluar, baru deh dia sediain mukena yang bagus gitu kan. Itu masih mending. Ada yang keluar dia hanya pikir nanti kan di musola itu ada mukena juga gitu kan, padahal kita tahu mukena di musola-musola yang di jalan-jalan itu, masjid-masjid itu yang di jalan-jalan itu eh, banyak sekali yang mukenanya itu ibarat kata itu udah Nggak layak pakai gitu ya. layak pakai sebenarnya gitu. Jadi gini, sekarang kalau kita mau ketemu dengan orang penting, taruhlah mau ketemu Pak Camat gitu deh, Pak Camat nggak usah tinggi-tinggi sama Pak Presiden, Pak Camat aja misalnya, kita dari desa diundang makan sama Pak Camat karena misalnya ada konten viral ataupun apa, diundang makan sama Pak Camat. Kira-kira kita bakalan mikir nggak? Nanti kan di tempatnya Pak Camat disediain baju, bakal mikir gitu nggak? Pasti udah persiapan. Pasti udah persiapan kan, dia akan pakai baju terbaik. Kita udah persiapan beberapa hari sebelumnya, mau diundang sama Pak Camat, ini nanti ininya baju apa ya, katanya bagusnya baju apa, Pak Camat. Sementara dia mau ketemu Allah, ngadep Allah, dan dia sepele banget gitu sama pakaiannya. Padahal kalau dengan manusia baru sekelas Pak Camat, ini belum presiden, belum apa, itu dia udah sesibuk itu, udah dia persiapkan sebagus itu bajunya gitu. Tapi untuk Allah dia begitu tahu, terus kemudian hidupnya begitu, dia bilang Allah nggak adil, padahal dia juga nggak adil loh sama Allah. Dia itu dari tadi kita udah bahas dari waktu, terus kemudian kita bahas pakaian. Waktu udah nggak adil kita, terus pakaian udah nggak adil kita, tapi Allah masih kasih rezeki, terus kita masih bilang Allah nggak adil. Gitu. Itu mungkin andaikan Allah bisa lihat, dia akan gini, sebentar. Siapa yang nggak adil gitu kan? Dia udah seenaknya ketemu gue, waktunya suka-suka dia, bajunya suka-suka dia, gue kasih rezeki suka-suka gue, kenapa dia marah? Kenapa dia bilang gak adil gitu kan? Ya kan suka-suka gue juga gitu kan. Ya. Mungkin kalau kita akan bisa dengar pengandaian Allah akan ngomong seperti itu. Ini manusia gitu kan. Jadi di mana memang ketika ibadah karena Allah itu masih belum kita sadari, artinya kita itu masih menganggap Allah itu abstrak karena tidak terlihat, jadinya sulit. Dulu pun juga saya gitu, sulit gimana maksudnya ibadah karena Allah. Namun ternyata ketika dijabarkan oleh guru saya seperti itu, oh berarti ibadah karena Allah tuh kita harus menganggap Allah itu, kita bukan menganggap lagi, kita tuh emang harus mengadakan Allah ada. Kita tahu bahwa Allah itu ada, walaupun nggak dilihat, tapi kita tahu bahwa Dia melihat kita gitu. Jadi pada saat kita menghadap Allah, ya kita udah tahu bahwa ini baju terbaik saya, dan di tempat terbaik saya, di rumah kita misalnya, di mana rumah itu yang memang terbaik, di tempat yang terbaik saya, ternyaman saya, dengan baju terbaik, dan saya akan berusaha untuk langsung yes Allah ketika dipanggil Allahu Akbar, kita langsung persiapkan diri bersih-bersih, itu semuanya. Dari wudhu kita udah mulai, kita harus benar, karena apa? Kita harus bersih di hadapan Allah. Kita udah sadarin itu gitu. Kita udah sadarin itu,
bukan karena untuk apa-apa, tapi karena memang kita merasa butuh sama Allah. Kita ngerasa bangga gitu loh dipanggil sama Allah gitu. Jadi bukan karena ngerasa biasa aja gitu. Kalau kita ngerasa kayak biasa aja ya nggak ada chemistry, nggak ada apa-apa ya. Tapi ketika kayak dapat undangan panggilan dari Pak Camat, undangan makan dari Pak Camat kan wow banget. Nah seharusnya itu kita memperlakukan panggilan azan itu dengan ya wow juga gitu loh kan. Ini yang punya hidup yang manggil gitu kan, yang ngajak gitu, yang ngajak meeting, yang ngajak ketemuan gitu, bukan sekedar Pak Camat gitu. Jadi mindsetnya itu di situ. Nah itu baru yang bab sholat, baru bab sholat. Begitupun juga dengan ibadah yang lain, mengaji misalnya seperti itu, mengaji Al-Quran itu seringkali seringkali dibuat sedemikian rumit gitu oleh sebagian orang. Padahal Al-Quran ini kan diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk diberitakan kepada umatnya. Umat akhir zaman, sebenarnya semua itu harus, sebenarnya Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Artinya bukan hanya untuk ahli tafsir. Berarti kita boleh mentadaburi Al-Quran walaupun kita bukan ahli tafsir. Jadi seringkali saat kita sebenarnya lagi mentadaburi itu orang orang mengatakan bahwa harus ini dulu, harus begitu. Kita harus jadi ahli tafsir dulu, baru kita nanti akan bisa paham Quran gitu kan. Jadi kayaknya jadi orang Islam itu susah banget gitu kan ya kan. Kok kayaknya maunya susah banget gitu. Padahal sebenarnya tidak mungkin Allah tuh mempersulit, sebab Al-Quran itu diturunkan untuk semesta alam. Itu nggak mungkin mempersulit. Jadi kalau guru saya menganjurkan baca per ayat, pahami maknanya, pahami aja seperti yang kita pahami. Kalau belum paham, baca lagi ayatnya, kemudian baca lagi artinya, baca artinya sampai kemudian paham. Karena Al-Quran itu seperti halnya kayak kita gini, kalau kita jarang sekali membaca, jarang sekali dekat dengan dia, maka kita nggak akan pernah tahu bahasanya. Kita akan kesulitan untuk memahami bahasanya. Tapi kalau kita sering sekali bergaul dengan dia, dengan kalamullah ini, insya Allah nanti kita akan paham dengan sendirinya bahasanya. Itu yang saya pelajarin. Itu baru soal sholat dan Al-Quran. Ya semoga kita ambil dua itu aja dulu ya. Kita ambil dua itu aja dulu dari ibadah yang paling familiar gitu kan. Dan dari ibadah itu, kalau kita memang benar-benar melakukannya seperti halnya kayak tadi yang saya contohkan, seperti halnya saat kita sholat mau ketemu Allah, kita memperlakukan Allah itu sedemikian agung, sedemikian tinggi, mulai dari kita cepat datang, kemudian dari pakaian yang benar-benar kita perhatikan, dari wudhu yang benar-benar kita perhatikan, pakaian yang kita perhatikan, kemudian lafaz dan doa yang benar-benar kita kita perhatikan. Pokoknya kita mau kasih yang terbaik buat Allah, itu insya Allah itu juga akan jadi jalan ikhtiar kita. Ikhtiar apa? Ya ikhtiar kayak gini, kalau kita lagi PDKT misalnya kita butuh butuh dukungan dari orang penting di negeri ini, misalnya datang ke mereka gitu kan, datang ke salah satu itu misalnya ke Pak Gubernur gitu kan, datang ke situ, kita ada butuh apa gitu, misalnya kita butuh untuk
perbaikan jalan ataupun apa datang ke situ, itu kan kita selalu jemput namanya aja ikhtiar. Sama, kita punya kebutuhan apa dalam hidup kita, Allah yang bisa kasih itu semua, dan saat kita memberikan, kita datang dengan waktu yang baik, dengan waktu yang terbaik, cara yang terbaik, pakaian yang terbaik, ucapan dan doa yang terbaik, itu kan ikhtiar kita untuk untuk memohon, untuk minta bantuan. Kan Allah yang bisa lakukan apapun untuk hidup kita. Sebenarnya gitu. Jadi ibadahmu adalah ikhtiarmu, yaitu, dan ikhtiarmu adalah ibadahmu, dan ternyata ibadah dan ikhtiar itu memang harus gandeng, nggak bisa dipisah. Ya. Gitu. Nggak Kemana bisa ini? cuma satu aja ya, Kak Iren ya. Nggak bisa kalau cuma satu ya, harus dua ya. Harus dua, jadi nggak bisa dipisah. Nggak, misalnya ibadah ya ibadah, ikhtiar ya ikhtiar, nggak bisa. Kan suka ada yang bilang orang Islam istilahnya bawa agama. Memang kita harus selalu bawa agama kemana-mana. Lah, orang kita mau masuk rumah aja kita pakai aturannya agama, kita mau masuk sampai kita masuk kamar mandi juga pakai aturannya agama. Iya, Kita betul. harus duluan kaki kiri. Jangan bawa-bawa agama, ya nggak bisa kalau nggak bawa agama, ya kecuali kalau kamu bukan Islam, terserah gitu kan. Tapi Ya. kalau Islam itu tetap harus bawa agama, mau gimana pun bawa agama, tetap akan bawa agama. Kalau Islam dari tidur sampai bangun tidur aja ada aturannya ya, udah di ini ya Kak Iren ya. Iya, dan memang harus bawa agama apapun dalam pergaulan ini, memang harus bawa agama. Berpolitik ya harus bawa agama memang gitu. Kita mau ngapain aja, kita mau bahkan kita berbicara, kemudian kita bergaul dengan siapa, ya memang harus bawa agama. Karena apa? Tuntunannya memang dari agama gitu kan, bukan dari orang-orang sok tahu, bukan dari orang-orang yang mengatakan jangan bawa agama. Ya silahkan, kalau dia nggak mau bawa agama, berarti dia bukan Islam. Kalau dia Islam, harusnya dia paham bahwa agamanya itulah yang harus jadi tuntunan dia. Gelap, di waktu gelap, ibarat kata seperti kayak gelap, dan agama itu adalah senternya. Saat gelap disuruh bilang jangan bawa senter, gimana? Ya, gelap gulita dong. Iya, kesandung-sandung. Ketika kesandung-sandung jatuh diketawain. Ya, betul. Pasti Gitu. nyari ini dong. Nyari cahaya pastinya lah. Ya. Kemana ini Feti? Nggak tahu. Oke. Kayaknya ini ya Mbak Tara. Apa? Ini cukup dulu nih. Cukup dulu ya, kayaknya cukup dulu. Ini, nah teman-teman kira-kira pengen kita bahas apa lagi gitu? Kita bahas apa lagi? Tolong tulis di kolom komentar. Yang terpenting bagi kita warningnya adalah jangan meminta kami untuk bahas politik ya, karena ini bebas dari politik. Obrolan ini bebas dari politik. Kehidupan kita sehari-hari aja, dari kehidupan kita sehari-hari, persoalan kita sehari-hari, begitu kan. Di sini bukan berarti kita play safe atau cari aman, tapi memang bukan ranah kita dan juga memang bukan bidang kita di politik. Jadi daripada nanti jadi salah ya kan, kita tidak bahas politik. Jadi silakan teman-teman komentar pengen kita bahas apa lagi gitu, tapi bukan politik ya, pengen bahas apa lagi tentang persoalan hidup apa begitu. Di situ nanti kita akan bahas bertiga di sini gitu. Ya. Jadi boleh nanya di kolom komen ya Kak ya. Boleh. Apa aja selama tidak berbau politik gitu ya Kak Iren ya. Benar. Di check out Kak. Apa? Jangan lupa di check out. Apa yang di check out, Fet? Udah kita dong jualan.
Ini nanti kita bahasnya ya gini ya, nyantai-nyantai aja, nggak terlalu serius gitu ya. Iyalah, hilang kesenangan. Jadi kita santai. Ya, kan kita teman Cerita. Nah, oke. Oke. Jadi alhamdulillah nih episode perdana kita nih ya. Iya, udah. Dah. Oke, ya. Semoga tadi yang kita bahas itu bermanfaat. Ilmu yang masih sedikit itu, dan itu bukan karena saya atau kami itu pandai atau berilmu, dan kalau teman-teman ada yang memang mau menambahkannya lagi, silakan untuk ditambahkan di kolom komentar, atau ada teman-teman yang ingin kami membahas apa, silahkan untuk di kolom komentar. Tapi batasannya adalah kami tidak membahas politik. Jadi kalau ada yang meminta pembahasan politik ataupun meminta kami berpendapat tentang suasana politik ataupun tentang elit politik, baik itu secara global ataupun di negeri ini, mungkin itu akan kami abaikan. Tapi kalau persoalannya adalah persoalan tentang kehidupan, bagaimana kita mengkaji diri, bagaimana kita ngaji diri, insya Allah kita akan bahas itu. Dan next kita mau bahas apa, silahkan teman-teman tulis untuk di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share bila memang dirasa obrolan kami hari ini berguna untuk teman-teman, bermanfaat untuk teman-teman. Oke, dari saya cukup. Mbak Tari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Iren. Sama-sama. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Untuk bahasanya kita tunggu ya dari teman-teman semuanya, apa yang ingin dibahas. Ayo gimana, Teti? Apa Kak Jailangkung? Kita tutup ya yang kali ini. Udah cukup. Insya Allah gitu ya. Temen cerita bersama Kak Iren kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Jatari aku bangun.